Kembali lagi bersama saya di FR Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sedikit mengulas tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan juga BUMDesma terkait dengan bagaimana proses pendaftaran BUMDes atau BUMDesma ini di OSS. Nah, seperti kita tahu, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BUMDes dan BUMDesma ini menjelma menjadi sebuah entitas baru, sebuah badan usaha yang berbadan hukum. Namun di dalam aplikasinya, tahapan-tahapan untuk mendapatkan status badan hukum dari BUMDes atau BUMDesma ini tentunya sesuai ketentuan, baik itu dari ketentuan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini ataupun ketentuan yang diatur oleh Kementerian Teknisnya, yang dalam hal ini adalah Kementerian Desa ya. Untuk mekanisme pendaftaran badan hukum dari BUMDes ini harus melalui pendaftaran dan bisa dilakukan secara online melalui websitenya Kementerian Desa, bisa diakses, dan ini diberlakukan baik BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa maupun BUMDesma, gabungan dari kesepakatan pemerintah desa di satu kecamatan. Dalam prakteknya, untuk mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha, BUMDes ataupun BUMDesma ini juga wajib diproses melalui online single submission berbasis risiko atau SSLBA. Karena ini adalah sebuah entitas baru yang berbadan hukum, tentunya syarat dan ketentuan yang berlaku di dalam pendaftaran, mulai dari pendaftaran akses di OSS sampai dengan terbit NIB, juga berlaku ketentuan di dalam pemilihan badan usahanya. Nah, kita tahu ketika kita mengakses OSS LBA, pilihan untuk pendaftaran jenis pelaku usaha di dalam OSS LBA itu mulai dari PT, CP, yayasan koperasi, firma, badan layanan umum, juga ada badan hukum lainnya. Nah, ini kita masih belum masih agak bingung. BUMDes ini sebagai sebuah badan hukum, pendaftaran di OSS-nya masuknya di pilihan badan usaha yang mana? Kayak gitu. Kita paksakan melalui badan hukum lainnya, mungkin bisa saja, akan tetapi di dalam form isiannya di situ diminta nama badan usaha yang terdaftar di AHU. Permasalahannya berarti adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dan juga BUMDesma ini juga harus memiliki AHU. Saya garis bawahi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang atau keperluan data yang diminta di dalam sistem OSS. Apakah BUMDes ini hanya berdasarkan Perdes, peraturan kepala desa, atau peraturan desa, atau peraturan bersama dari beberapa desa di satu kecamatan. Sebenarnya dengan menggunakan Perdes atau Perma ini, itu bisa saja itu dikatakan ini sebagai dasar atau sebagai dasar pembentukan badan hukum BUMDes ini. Akan tetapi terkait dengan proses perizinan untuk mendapatkan NIB-nya, Perdes dan Perma ini tidak
tidak cukup menjadi data yang kita gunakan di dalam pendaftaran. Kenapa? Karena di dalam pilihan jenis pelaku untuk badan usaha ini sepertinya belum mengakomodir untuk BUMDes dan BUMDesma ini. Kalau boleh saya menyarankan, jika BUMDes atau BUMDesma ini memerlukan sebuah izin yang perlu cepat lah, katakanlah seperti itu, terkait dengan rencana bisnis atau rencana kegiatan usaha yang akan segera dirilis, bisa saja kita mendirikan sebuah unit usaha ya, mendirikan sebuah unit usaha dari BUMDes ini. Kalau perlu unit usahanya berbentuk badan hukum PT. Kenapa? Supaya untuk memudahkan administrasi di dalam pendaftaran di OSS-nya. Syarat dan ketentuan yang berlaku ya sesuai dengan tata cara pendirian PT secara umum. Pendaftaran akta notaris sampai dengan mendapat pengesahan badan hukum PT-nya. Nah, selanjutnya PT ini yang akan digunakan untuk mendaftar di OSS, seperti itu. Ya normal saja setelah kita mendapat pengesahan badan hukum, ada akta pendirian, NPWP sudah punya, siapkan data-data lain. Selanjutnya ya mengikuti proses yang ada di OSS saja. Nah ini sebuah pilihan ya, sebuah pilihan jika kita perlu cepat. Kenapa? Karena untuk proses pendaftaran badan usaha milik desa atau BUMDes dan juga BUMDesma ini sepertinya memang memerlukan proses dari Kementerian Desa ke Kemenkumham untuk mendapatkan AHU-nya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman pelaku usaha di desa yang telah mendirikan BUMDes, jika perlu cepat, perlu kita garis bawahi dalam artian izin usahanya ini diperlukan cepat, maka alternatif lain BUMDes ataupun BUMDesma ini bisa saja mendirikan unit usaha dari BUMDes, dan saya sarankan bentuknya adalah persewaan terbatas untuk memudahkan proses-proses selanjutnya, baik itu di OSS, di perbankan untuk mendapatkan rekening giro dan lain-lain. Nah, ini penting mengingat BUMDes sebagai sebuah entitas baru yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, sehingga perlu juga melengkapi legalitas di dalam menjalankan kegiatan usahanya, terutama wajib memiliki nomor induk berusaha. Nah, sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman pelaku usaha, khususnya para penggiat usaha yang menjalankan kegiatan usaha BUMDes. Sekali lagi, ini hanya sebuah saran, bukan satu keharusan. Bisa saja teman-teman menunggu proses pengesahan badan hukum BUMDes ini, dan sampai kapan mungkin bisa teman-teman selalu update melalui websitenya Kemendes, karena langkah awalnya adalah BUMDes, dan baik BUMDes maupun BUMDesma ini harus terdaftar dan melalui proses validasi terlebih dahulu pendaftaran badan hukumnya melalui Kementerian Desa, dan ini bisa dilakukan secara online. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di informasi pelayanan perizinan selanjutnya.